Oke, dalam video kali ini saya akan coba manfaatkan PC jadul dengan spek seperti ini menjadi server hosting yang bisa diakses secara publik. Sebelumnya, disclaimer dulu ya. Ini bukan video tutorial. Ini hanya sekedar sharing atau dokumentasi saja ya. Kalau kalian ingin melihat tutorial lebih lengkap dan jelas, kalian bisa cek video referensi saya di deskripsi. Di sini saya menggunakan lem untuk membangun server webnya, alias tidak menggunakan panel seperti AA panel maupun cPanel. Jadi kita akan install softwarenya satu persatu, mulai dari OS Linux, Nginx, MySQL atau MariaDB, dan PHP, dengan tambahan opsional PHP MyAdmin sebagai manajemen database. Untuk step pertama saya akan download OS-nya dulu, yaitu Debian, dan membuat bootable dengan USB menggunakan Rufus. Silakan download yang versi portable seperti ini ya. Perhatikan, untuk USB pastikan sudah dicolokkan. Pilih OS Debian yang sudah kita download tadi. Oke, di bagian Show Advanced, pilih Add Fixes for Old BIOS. Dan tunggu proses pembuatan bootable-nya. Oke, proses pembuatan bootable telah selesai. Sekarang mari kita pasangkan OS Debian ini ke PC jadul kita kali ini. Oke, saya akan colokkan USB bootable yang telah dipasangkan OS Debian tadi ke PC jadul yang nempel di dinding ini. Masuk ke BIOS dan jadikan USB bootable tadi sebagai boot priority pertama. Exit dan save sampai masuk ke halaman instalasi Debian seperti ini. Di sini kalian pilih yang paling atas, Graphical Installer. Di menu ini kalian pilih English dan Continue. Di sini untuk location-nya pilih lainnya atau order ya di bawah. Kemudian pilih Asia dan cari Indonesia. Klik Continue. Untuk ini kita biarkan United States saja. Untuk layout keyboard kita biarkan American English, langsung Continue. Untuk koneksi internet saya menggunakan WLPS atau wireless ya, tidak menggunakan kabel. Di sini pilih WiFi yang akan kalian gunakan dan masukkan passwordnya sampai berhasil terkoneksi. Untuk hostname kalian bisa isi sesuai nama yang kalian inginkan atau biarkan default seperti saya. Termasuk untuk domain name ini bisa kalian isi sembarang saja atau sesuai yang kalian inginkan. Lanjut ke konfigurasi root password ya. Ini root password.
diisi. Untuk full name dan username saya menggunakan nama yang sama ya. Masukkan password untuk username-nya ya. Untuk zona waktu sesuaikan saja, saya menggunakan WIB. Di bagian partition disk saya menggunakan use entire disk dan setup LPM ya, biar lebih fleksibel. Pilih penyimpanan hard disk maupun SSD yang akan kalian gunakan untuk menginstal OS ini ya, Debian 12. Klik continue. Di sini untuk partisinya kita direkomendasikan untuk all files in one partition. Namun biar lebih rapi saya menggunakan separasi home, par, dan tmp partition. Untuk bagian selanjutnya kalian bisa lakukan seperti saya di video ya. Jika ada peringatan seperti ini, kalian pilih yes saja. Untuk mirror country saya menggunakan Indonesia. Untuk step selanjutnya kalian bisa lakukan seperti di video. Untuk popularity contest saya pilih no. Di bagian select and install software kalian akan menunggu lama. Namun di sini saya skip ya biar cepat dan masuk ke bagian software selection. Karena saya tidak akan menggunakan UI alias line comment, jadi untuk bagian desktop environment dan genome ini di uncheck saja. Dan untuk SSH server kita wajib centang ya, karena akan dikontrol menggunakan PC utama. Untuk standar sistem utility biarkan default atau dicentang ya, kemudian klik continue. Untuk grup bootloader kalian pilih yes dan continue. Pilih hard disk yang akan dipakai untuk install grup bootloader atau OS-nya ya. Kemudian continue. Jika sudah selesai, pastikan kalian reboot dan cabut USB-nya ya, agar boot ke OS Debian, bukan boot ke installer Debian lagi ya. Jika sudah berhasil, maka kita akan masuk ke menu Debian 12 ya. Untuk tampilannya sendiri emang seperti ini karena emang line command, jadi tidak ada UI. Biar lebih ringan juga ya. Di sini kalian bisa langsung masuk dengan akun yang dibuat tadi, username dan password, kemudian enter. Lanjut kita clear dan kita akan masuk ke user root dengan cara mengetikkan su spasi strip dan enter. Masukkan password root yang dibuat kita tadi, kemudian enter. Sekarang kita sudah masuk ke root Debian.
akun root maksudnya. Agar username Websu tadi dapat akses penuh di OS Debian ini, kita akan menambahkan sudo ke username Websu tadi. Lakukan dengan cara seperti ini, dengan tulis apt update, enter, dan tulis lagi apt install sudo, enter. Jika sudah, kita clear terlebih dahulu dengan cara mengetik clear, kemudian enter. Sudo sudah diinstal. Sekarang kita tambahkan ke username bernama Websu dengan cara mengetik perintah seperti di layar. Oke, selanjutnya kalian dapat keluar dari username root dengan cara mengetik exit dan enter. Kemudian jangan lupa kita restart PC-nya terlebih dahulu, PC jadul ininya. Jika sudah di restart, sekarang kita login kembali dan kita cek apakah username Websu ini sudah berhasil dipasangkan sudo. Ketik sudo apt update untuk mengetesnya, kemudian enter. Oke, sudo sudah berjalan. Di sini saya akan keluar dari PC jadul ini dan mulai mengontrolnya menggunakan SSH menggunakan PC utama yang menggunakan OS Windows supaya bisa di screen record ya. Oke, jangan dulu keluar guys. Kita cek dulu IP dari PC jadul ini terlebih dahulu. Ketik IP spasi A, kemudian klik enter. Catat IP ini ya, karena kita akan pakai nanti untuk koneksi SSH. Sekarang kita bisa keluar dari tampilan PC jadul ini, tapi jangan dimatikan PC-nya ya. Kita biarkan nyala dan beralih ke PC utama. Pertama, kalian pastikan sudah menginstal software bernama Putty. Di sini saya melakukan beberapa setting agar teksnya terlihat besar ya. Di PC saya terlihat kecil, mungkin karena layarnya juga terlalu besar mungkin. Di bagian ini kalian masukkan IP yang di copy atau disimpan tadi. Untuk connection type biarkan SSH dan port isi 22. Masukkan username yang dibuat sebelumnya. Ketik passwordnya juga dan enter. Sorry, salah password. Saya ketik lagi ya. Kalau sudah seperti ini, kalian bisa clear terlebih dahulu biar rapi. Oke, langkah pertama kita akan menginstal Nginx. Pertama kita update terlebih dahulu. Ketik command ini. Ya, setiap command akan saya taruh di link di deskripsi ya. Biar tinggal copy saja. Jika disuruh masukkan password, masukkan saja password username tadi dan klik enter. Sekarang ketik perintah ini untuk menginstal Nginx. Lanjut, kita cek status Nginx dengan mengetikkan perintah ini. Jika ada tulisan hijau seperti ini, aktif running, berarti Nginx sudah berhasil diinstal dan sedang dijalankan atau sedang berjalan ya. Sekarang kita tes di browser dengan cara mengetikkan IP tadi
untuk mengetes apakah Nginx benar-benar sudah berjalan. Jika muncul keterangan seperti ini, welcome to Nginx. Artinya Nginx telah berhasil diinstal dan berjalan di PC jadul dan bisa diakses menggunakan PC atau device lain selama satu jaringan. Oh ya, ada yang lupa. Jangan lupa untuk PC utama yang kalian gunakan untuk akses SSH, dipastikan satu jaringan WiFi dengan PC jadul yang diinstal Linux sebagai server. Next, kita clear terlebih dahulu dan install MariaDB sebagai database dengan command ini. Konfigurasi MySQL MariaDB dengan command ini. Enter current password. Tekan enter saja langsung ya, karena belum ada passwordnya juga ini. Di sini saya jawab Y saja. Sekarang baru kalian masukkan root password. Ketik Y terlebih dahulu. Masukkan passwordnya dan pastikan untuk diingat atau dicatat. Ulangi passwordnya lagi. Remove anonymous user, klik Y saja. Disallow root login remotely, Y saja. Remove test database and access to it, Y saja. Reload privilege table now, Y saja. And thanks for using MariaDB, artinya berhasil diinstal. Kita coba login ke MariaDB dengan command ini. Masukkan password MariaDB yang dibuat tadi. Dan ya, kita berhasil login ke MariaDB. Ketik perintah exit untuk keluar dari MariaDB. Clear dan kita install PHP. Ketik perintah ini untuk install PHP. Seperti biasa, kita clear terlebih dahulu biar enak dipandang. Kita ketik perintah ini untuk mengecek PHP apakah sudah benar-benar berhasil diinstal atau belum. Ya, PHP sudah berhasil diinstal dengan versi 8.2.28. Kita clear terlebih dahulu dan kita akan mulai konfigurasi untuk menghubungkan PHP ke Nginx. Ketik perintah ini. Kalian bisa geser ke bawah menggunakan tombol arah bawah ya. Di sini tidak bisa menggunakan mouse. Kalian gunakan tombol arah bawah, atas, kiri, kanan di keyboard. Di bagian ini kalian tambahkan index.php. Geser ke bawah dan hapus tanda pagar seperti di video. Ganti bagian ini dengan versi PHP yang kita install tadi, yaitu 8.2. Jika sudah, kalian bisa save dengan cara klik Ctrl X, klik Y,
dan klik enter. Sekarang konfigurasi PHP di Nginx sudah selesai, mari kita tes. Oh iya, jangan lupa untuk restart terlebih dahulu Nginx-nya ya dengan command ini. Oke, kita buat file info.php dengan isi script php info dengan command ini. Klik enter dan info.php telah berhasil dibuat. Kita bisa akses di browser dengan cara mengetikkan IP address yang kita gunakan tadi, kemudian /info.php, enter. Ya, PHP telah berhasil terkoneksi ke Nginx. Ini adalah versi PHP yang kita gunakan. Lanjut, di sini saya menginstal phpMyAdmin untuk manajemen database MariaDB-nya ya. Ketik command ini, kemudian enter. Untuk bagian ini kalian bisa menggunakan software lain untuk manajemen database-nya ya. Namun di sini saya lebih proper ke phpMyAdmin saja untuk sementara. Untuk pilihan web server di sini tidak ada Nginx-nya, kalian pilih Apache saja, kemudian klik enter. Serak. Klik yes untuk konfigurasi, tekan enter ya untuk konfirmasi pilihan. Masukkan password MySQL atau MariaDB yang kita buat tadi agar terkoneksi dengan phpMyAdmin. Konfirmasi passwordnya lagi. Sekarang saya akan tambahkan phpMyAdmin ke Nginx supaya bisa diakses di browser. Buka browser dan ketikkan URL seperti ini. Halaman login phpMyAdmin sudah terbuka. Kita coba login dengan user root dan password yang kita konfigurasi tadi. Klik login dan berhasil. Hore! Oke, untuk keamanan kita akan install UFW atau Uncomplicated Firewall adalah alat bantu konfigurasi firewall yang memudahkan pengelolaan aturan IP tables di Linux. Seperti biasa, kita refresh dengan cara mengetikkan sudo apt update dan enter. Tulis command ini, kemudian enter. Kita clear terlebih dahulu. Cek status UFW dengan command ini. Di sini status UFW masih inaktif atau nonaktif, namun jangan dulu diaktifkan ya. Kita izinkan terlebih dahulu untuk OpenSSH dan Nginx agar nanti pas UFW aktif, OpenSSH juga aktif ya, tidak terblok. Ketik command ini untuk mengizinkan OpenSSH di UFW. Ketik command ini untuk mengizinkan Nginx di UFW secara penuh. Artinya port 80 untuk HTTP dan port 443 untuk HTTPS terbuka. Jika sudah, kita enable UFW atau izinkan UFW dengan command ini. Pilih Y. Dan UFW telah aktif. Cek status UFW dengan command ini. Ya, untuk OpenSSH dan Nginx sudah aktif atau diizinkan ya melalui UFW. Oke, untuk instalasi web server sebenarnya sudah selesai. Hanya saja web yang kita buat kali ini hanya bisa diakses melalui jaringan lokal. Artinya hanya device yang terhubung dengan WiFi yang sama dengan kita yang bisa mengakses web kita. Agar bisa diakses secara publik, kita harus beli domain terlebih dahulu dan menggunakan Cloudflare untuk tunneling agar bisa diakses secara publik.
Untuk tunneling, kita bisa menggunakan fitur yang bernama Zero Trust ini. Di bagian ini kalian dapat mengisi form sesuai kebutuhannya saja ya. Jika sudah, kalian klik next. Di bagian ini kalian dipilih untuk memilih plan. Di sini pilih yang $0 saja ya atau gratis. Dan klik process to payment. Klik add payment method. Nah, di bagian ini kalian disuruh untuk memasukkan kartu kredit. Namun, jika kalian tidak mempunyai kartu kredit, kita bisa bypass saja bagian pembayaran ini. Caranya adalah kembali ke menu homepage Cloudflare dengan mengetikkan URL homepage-nya saja. Kemudian kembali klik login. Dan klik kembali menu Zero Trust. Dan lihat tampilannya sudah berubah. Ini tandanya bypass berhasil. Kalian bisa langsung pilih saja network, kemudian tunnel. Klik add tunnel. Untuk tipe tunnel kita pilih Cloudflare ya, bukan Warp Connector. Beri nama tunnelnya. Oke, di sini kita akan melakukan konfigurasi dari Cloudflare ke Linux yang kita install web server tadi. Pilih OS dan arsitektur yang kita pakai di web server tadi. Kemudian copy kode pertama ini. Buka putih kembali dan paste kode tadi di sini dan klik enter. Jika sudah, kembali ke halaman Cloudflare dan copy kode ini. Seperti biasa, paste di putih dan enter. Di sini terdapat keterangan Cloudflare, not found, artinya untuk Cloudflare belum terinstall. Kita install terlebih dahulu. Kita apt-get update dulu dengan command ini. Gunakan perintah ini untuk menginstal Cloudflare. Oke, di sini error lagi ya, enable local package Cloudflare. Berarti Cloudflare tidak tersedia di local package ya. Kita coba install menggunakan CURL saja seperti ini. Dan terjadi error lagi untuk CURL, sepertinya belum terinstall juga ya. Kita akan coba install CURL dan GPG juga belum terinstall. Seperti biasa, kita sudo apt-get update terlebih dahulu. Jika sudah, kita gunakan command ini untuk menginstal CURL. Oke, tadi saya lupa untuk install GPG ya. Kita gunakan command ini untuk menginstal GPG terlebih dahulu. Pilih Y saja. Kita coba install kembali Cloudflare dengan CURL ini. Dan ya, tidak ada notif apapun. Apakah ini berhasil? Kita refresh sudo apt update. Jika ada notifikasi seperti ini, kita abaikan saja ya. Kita kembali ke dashboard Cloudflare di web. Kita install ulang command pertama ini. Jika sudah, kita dapat clear dan kembali ke halaman dashboard Cloudflare untuk menginstal command kedua.
Akhirnya Cloudflare berhasil terhubung dengan Linux kita dan kita lanjut ke halaman dashboard, guys. Capek banget ini. Mohon maaf, guys. Saya juga di sini pemula ya. Kita sama-sama belajar aja ya. Kita langsung klik next saja jika sudah. Selanjutnya kita butuh yang namanya domain. Jika sudah, kalian bisa langsung isikan saja di sini domainnya. Jika belum, kita beli terlebih dahulu domainnya seperti saya ini. Untuk domainnya sendiri saya beli di rumah web ya. Kebetulan saya beberapa kali beli domain di sini. Jadi ya kita pakai yang ada saja terlebih dahulu. Oke, setelah saya pilih-pilih, ternyata lebih baik kita gunakan domain .myid saja ya. Harganya sendiri lebih murah, termasuk untuk harga perpanjangan per tahunnya. Domainnya sendiri di sini masih pending ya. Kita verifikasi terlebih dahulu seperti di video. Oke, di sini domain sudah berhasil dibeli. Waktunya kita masukkan di sini. Namun karena domain belum terhubung dengan Cloudflare, maka domain tidak muncul. Jadi kita harus hubungkan terlebih dahulu untuk domain ini ke Cloudflare. Namun di sini saya untuk memilih untuk menyimpannya terlebih dahulu ya. Seperti ini. Statusnya di sini sudah healthy ya. Itu tandanya Cloudflare sudah terhubung dengan Linux. Namun ketika kita mencoba untuk mengakses domain yang kita beli tadi, masih terjadi error seperti ini. Itu dikarenakan Cloudflare belum terhubung dengan domain. Sekarang kita kembali ke dashboard Cloudflare dan mulai menghubungkan domain kita ke Cloudflare. Dari rumah web ke Cloudflare ya. Kita klik ini dashboard. Masuk ke domain registration. Kemudian masukkan domain yang kita beli tadi di rumah web. Untuk ini kita gunakan recommended saja. Scroll dan continue. Kemudian kita pilih yang free saja. Kita akan koneksi Cloudflare ke domain rumah web menggunakan name server ya. Kita copy name server ini yang pertama. Untuk name server 1, masuk ke rumah web, pilih pengaturan, kemudian pilih pengaturan name server,
masukkan di name server 1, paste, masuk ke cold pair lagi, copy name server 2, masukkan di name server 2 rumah web, dan hapus name server 3 dan 4 rumah web dan save. Kita tunggu. Di sini kita harus menunggu 24 jam ya, agar cold pair dan domain kita di rumah web benar-benar terhubung. Saya juga melakukan beberapa kali pengecekan, namun hasilnya belum terhubung juga ya, jadi saya tinggal terlebih dahulu. Oke, sudah lama ditinggal, sekarang kita refresh halaman ini. Oke, domain telah berhasil terhubung. Kita cek apakah halaman web server Linux kita sudah dapat diakses secara publik. Go, kita cek. Oh shit, here we go again, masih error. Kita cek apakah ada pengaturan yang salah di sini. Oke, untuk ini sudah ya, kita bagian ini kita cek edit. Oh, saya menemukan kesalahan ya. Kenapa saya memasukkan domain di sana dan bukan IP-nya? Oke, sip. Mari kita perbaiki lagi ya. Masukkan IP yang sama seperti kita gunakan saat login SSH dan tambahkan .280 di akhirnya. Save dan kita coba untuk akses kembali. Apakah masih error? Ya, masih error. Kita coba bersihkan terlebih dahulu browsernya ya. Akhirnya bisa guys. Aduh, dari tadi ternyata. Oke, sudahlah. Mohon maaf. Saya juga pemula ya, jadi banyak salahnya juga. Oke. Sekarang kita coba untuk mengakses PHP MyAdmin dan info PHP yang kita buat tadi dari sini. Jadi begitulah cara membuat server web dari PC bekas jadul menggunakan Linux Debian. Sebelumnya mohon maaf ya jika ya begitulah, banyak salahnya juga. Biasanya juga saya menggunakan Ubuntu, itu pun di PPS hosting, PPS ya. Dulu pernah menggunakan rumah web sekali itu juga. Makanya ketika menggunakan PC bekas ini mulai dari nol, banyak errornya. Terlebih lagi saya juga merupakan pengguna baru untuk Linux. Jadi ya sudahlah. Terima kasih kalian yang sudah mau menonton video ini sampai akhir. See you later.